Puji nama Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, baik. Puji nama Tuhan. Saya mau mengajak saudara ambil handphone saudara, kemudian bisa scan QR yang ada di depan. Karena ada banyak materi yang saya siapkan siang hari ini yang nanti akan menuju kepada link yang ada di luar, yang ada di dunia maya. Jadi saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda saudara. Untuk tema kita siang hari ini tentang pujian dan penyembahan. Saya mencoba untuk bukan hanya sekedar membahas dari point of view firman Tuhan saja, dari point of view Alkitab saja. Tetapi juga ternyata ada banyak penelitian secara ilmiah yang membuktikan bahwa ternyata dampak dari pujian dan penyembahan itu jauh lebih luas, jauh lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Jadi Bapak Ibu bisa scan QR yang ada di depan karena nanti ada banyak materi-materi yang saya sertakan di dalamnya supaya Bapak Ibu bisa melihatnya secara lengkap. Ya, jadi saya sudah membaca dan mencoba meneliti banyak jurnal ilmiah untuk materi ini. Ya, serasa mau skripsi saudara ya. Jadi siang hari ini anggaplah ini kuliah hari Minggu gitu ya. Oke? Semua sudah siap? Masih ada yang scan silakan. Jangan takut ini bukan nomor rekening saya saudara ya. Bukan nomor rekening persembahan nanti. Oke, sudah bisa? Belum? Ya yang belum dapat mungkin nanti bisa minta kepada rekan yang lain atau nanti boleh minta ke saya akan berikan. Oke, mari kita mulai dulu dengan hal yang dasar dulu tentang penyembahan. Apa itu penyembahan, apa itu worship. Penyembahan berbicara tentang bagaimana kita memberikan sebuah penghargaan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Bahkan kalau misalnya dalam penyembahan ada istilah yang namanya proskuneo, saudara. Kata proskuneo itu artinya kita berlutut menyentuh tanah dengan kepala kita, dengan dahi kita sebagai ungkapan rasa hormat yang mendalam. Jadi penyembahan berbicara tentang bagaimana kita menghargai, bagaimana kita memberikan sebuah penghormatan secara dalam dari diri kita kepada seseorang atau kepada sesuatu. Tentu saja kalau berbicara masalah penghargaan bisa jadi saudara, yang kita hargai itu bukan Tuhan, yang kita hormati, yang paling kita hormati, mungkin itu bukan Tuhan. Karena itu sebuah tulisan dari Louis Giglio mengatakan begini, you simply follow the trail of your time, your affection, your energy, your money, and your allegiance. Coba ikuti, coba cari tahu. Apa yang paling banyak mengambil waktu kita? Apa yang paling banyak mengambil energi kita? Bagaimana kita menggunakan uang kita? Bagaimana kita menggunakan kesetiaan kita? Kira-kira jalan itu menuju kemana? Dikatakan at the end of the trail, di ujung jalan itu, engkau akan menemukan sebuah tata. You'll find a throne. And whatever or whoever, apapun atau siapapun yang ada di atas tata itu dikatakan itulah yang paling engkau hormati, yang paling engkau hargai. Dan di atas tahta itulah apa yang engkau sembah. Saudara, tanpa sadar, mungkin kita tidak menaruh Yesus di atas tahta hati kita. Pasti ada tahta di hati kita. Dan mungkin tanpa sadar kita tidak menaruh Yesus di sana. Mungkin kita menaruh uang di sana. Mungkin bahkan kita menaruh diri kita di sana. Mungkin kita menaruh keluarga, anak-anak kita di sana. Lebih daripada Yesus. Karena itu mari kita pastikan saudara. Bahwa sungguh-sungguh Yesuslah yang ada di atas tahta yang kita sembah. Kemudian saya menemukan ayat yang bagus sekali di Roma 1 ayat yang ke-19 sampai 21. Firman Tuhan menulis begini, sebab kebenaran mengenai Allah sudah diketahui oleh mereka secara naluri. Allah telah menanamkan pengetahuan itu di dalam hati mereka. Memang mereka mengetahui tentang Allah tetapi mereka tidak mau mengakuinya dan tidak mau menyembah Dia atau mengucap syukur kepadanya. The basic reality of God
It's plain enough. Dikatakan open your eyes and there is it. Waktu kita membuka mata kita di pagi hari, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kuasa Tuhan itu harusnya sudah terlihat nyata. Contoh, waktu kita tidur tadi malam, apakah kita bisa menjamin bahwa kita bisa bangun pagi ini? Ada yang bisa menjamin? Gak ada. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin bahwa waktu kita menutup mata untuk tidur di malam hari, bahwa besok pagi saya pasti bangun. Bukankah untuk kita bisa bangun pagi itu semua karena Tuhan? Setuju? Semua karena Tuhan. Tetapi ayat ini jelas mengatakan bahwa harusnya manusia sadar, harusnya manusia tahu bahwa Tuhan itu nyata. Tetapi dikatakan mereka tidak mau menyembah Dia. Jadi saudara, penyembahan itu pilihan. Setuju? Katakan pilihan. Penyembahan itu pilihan. Saudara bisa memilih untuk menyembah Tuhan atau tidak. Bahkan saudara bisa memilih menyembah yang lain. Tulisan yang lain lagi dari Warren Wiersbe mengatakan begini. Penyembahan adalah respon. Respon orang percaya dari seluruh diri mereka, apa saja pikiran, emosi, kehendak, dan tubuh terhadap siapa Allah itu dan apa yang Ia katakan dan lakukan. Jadi penyembahan itu adalah respon. Waktu kita lagi nyanyi, menyembah Tuhan, harusnya itu adalah respon kita terhadap siapa Tuhan. Dan dikatakan respon itu melibatkan seluruh diri kita, pikiran kita, emosi kita, kehendak dan tubuh. Itu kenapa di SMCC, di ibadah kita tidak pernah mengajak saudara untuk bangkit berdiri, mengangkat tangan. Gak pernah. Semua worship leader kita sudah sepakat. Kenapa saudara? Karena supaya waktu saudara melakukan itu semua, itu adalah respon saudara sendiri. Itu adalah pilihan saudara sendiri untuk mengangkat tangan dan benar-benar menunjukkan ekspresi penyembahan saudara kepada Tuhan. Untuk saudara berdiri di tengah-tengah lagu. Sayangnya banyak orang masih gak mau melakukannya. Mungkin malu ya. Masa saya berdiri sendiri di tengah-tengah lagu kayak orang aneh. Semuanya duduk, nanti saya jadi pusat perhatian. Saudara gak usah peduli. Penyembahan itu kita dengan Tuhan. Ekspresikan, tunjukkan, amin. Yang sudah menikah, masa ngomong sama pasangannya, I love you. Enggak kan, ngomongnya kan dengan semangat, dengan gairah. Sayang, honey bunny sweetie. Ngomongnya dengan gairah, dengan semangat, dengan penuh cinta. Harusnya kita dengan Tuhan juga begitu. Penyembahan kita harusnya muncul, ekspresif. Kenapa? Karena penyembahan itu respon. Kalau kita susah mengekspresikan penyembahan kita, mungkin kita belum sadar tentang Tuhan, tentang apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Jadi saudara, kuasa Tuhan, keagungan Tuhan, itu sudah tergambar dengan jelas. Karya Tuhan sudah nyata, tidak bisa dibantah. Karena itu sudah sepantasnya kita manusia menyembah Dia, meninggikan Dia, menghargai Dia lebih dari apapun. Dasar dari penyembahan adalah ayat ini. Di Roma 12 ayat yang pertama, kita tentu sering mendengar dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Terjemahan Amplified mengatakan, your reasonable service and spiritual worship. Tetapi yang seringkali terlewatkan adalah bagian awal dari ayat ini. Saudara, kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita mempersembahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan? Jawabannya adalah karena kasih karunia. Karena kesadaran akan kasih karunia. Di Roma 12 ayat yang pertama dikatakan demi kemurahan Allah. Dibuka dengan kalimat itu. Bahasa Inggrisnya dikatakan in the view of all the mercies of God. Jadi harusnya kita menyembah Tuhan karena kita sadar betapa Tuhan sudah baik. Betapa Tuhan sudah memberi kasih karunia yang besar buat kita.
Setuju? Kalau kita tidak sadar betapa Tuhan sudah mengasihi kita, memberikan kasih karunia, hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kita lagi sombong. Kita tidak menganggap semua kebaikan Tuhan itu. Kita tidak menghitung semua kasih karunia Tuhan itu. Kita merasa bahwa semua karena saya, semua karena usaha saya, semua karena kekuatan saya. Hati-hati. Dan saya setuju dengan tulisan Louis Giglio yang menyatakan begini, if our worship is invisible, comprehensive, and extravagant, the gospel we heard must have been tiny, empty, and cheap. Jika penyembahan kita tidak terlihat, tidak luar biasa, dikatakan, jangan-jangan Injil yang kita dengar itu kecil, kosong, dan murahan. Ini dasar dari penyembahan. Dan saya mencoba meneliti selama beberapa waktu ini. Saya baca banyak jurnal ilmiah. Saya baca banyak penelitian tentang penyembahan, tentang worship. Dan ternyata ada hal yang luar biasa yang terjadi di otak kita waktu kita menyembah Tuhan. Dan saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau Bapak Ibu buka di PPT PowerPoint yang saya kirim, kalau Bapak Ibu klik yang ada garisnya, maka Bapak Ibu akan dibawa kepada sebuah jurnal atau sebuah artikel atau sebuah tulisan ilmiah. Nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri. Ya, kalau mau baca lengkapnya silakan. Saudara bisa baca. Ya, saya sudah merangkumkan buat saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya, monggo silakan dibaca sendiri. Ya. Nah, Dr. Karen Leaf ini seorang neuroscientist, seorang ilmuwan. Dia menulis begini, saudara. Menurut penelitiannya ditemukan bahwa otak kita ternyata diciptakan untuk terus-menerus menyembah, berdoa, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Atau bahasa Inggrisnya gini, otak kita itu diciptakan untuk craving for God. Saudara tahu craving? Craving itu kayak gini, saudara. Pernahkah saudara makan sesuatu yang enak sekali, yang terus saudara ingat, ya kan? Bahkan terus terkenang, rasanya masih terasa. Ada, saudara? Kebayang makanannya? Lapar? Ya tunggu ya, jam 1 kita makan. saya juga sama, saudara. Saya satu kali makan makanan yang enak sekali, yang selalu keingat rasanya masih terasa. Nama restonya 3 Meals a Day. Aduh enak sekali. Sayangnya nggak ada di Indonesia. Saya sampai minta makan lagi di sana gitu ya sebelum pulang. Aduh itu namanya craving. Nah ternyata otak kita itu diciptakan begitu. Craving for God. Itu kenapa Mazmur 42 pemazmur menulis begini. Sebagaimana rusa merindukan air, demikianlah aku merindukan Engkau ya Allah. Aku haus akan Allah. Allah yang hidup. Bukan Allah sembarangan. Bukan Allah yang mati. Tapi Allah yang hidup dikatakan. Di manakah aku dapat menemukan dia agar aku dapat menghadap kepadanya. Otak kita dirancang untuk merindukan, menginginkan Tuhan. Untuk bersekutu dengan dia secara terus menerus. Masalahnya adalah waktu kita tidak melakukan itu, maka kita akan mencari hal-hal yang lain untuk memuaskan, untuk mengisi. Mungkin kita akan mencari dengan uang, mungkin kita akan mencari dengan hobi, dengan kesenangan, dengan saya menyebut kasih tayang gitu ya dari orang-orang di sekitar kita menuntut mereka untuk memenuhi semuanya. Padahal nggak bisa. Sedikit fun fact, ayat ini Mazmur 42 ditulis oleh seorang Israel yang lagi ada di pembuangan Babel. Di mana dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala, dan dia tidak bisa beribadah. Itu kenapa dia katakan aku merindukan Tuhan. Aku haus akan Tuhan. Nah, sekarang kita coba belajar biologi, boleh? Ya, kita belajar biologi sebentar. Ini adalah otak kita, ya, otak kita. Saya nggak mau bahas semua bagian, tapi hanya 4 bagian saja. Ya, nah, ada 4 bagian otak. Yang pertama namanya amigdala. Amigdala ini sistem alarm emosional. Fungsinya mendeteksi emosi, terutama takut, marah, bahaya, kesenangan. Ya. Yang kedua ada namanya hippocampus. Hippocampus ini pembuat memori. Fungsi utamanya mengubah pengalaman jangka pendek
menjadi jangka panjang. Dan juga membantu waktu kita menghafal jalan, navigasi. Yang ketiga ada namanya cingulate cortex. Cingulate cortex itu jembatan emosi. Menghubungkan antara pikiran dan emosi. Gitu. Serta membantu untuk membuat kita merasakan empati dan sebagainya. Yang keempat ada namanya frontal lobe. Frontal lobe ini bagian pengambilan keputusan. Di sini ada perencanaan, di sini ada pemecahan masalah. Nah, yang menarik adalah penelitian dari Michael Liedtke. Neurophysiological Benefits of Worship. Susah banget ngomongnya. Silakan diklik kalau Bapak Ibu mau membaca jurnalnya secara lengkap, silakan. Ya. Dia meneliti, ternyata ditemukan bahwa waktu kita menyembah Tuhan, terjadi yang namanya hipoaktivasi amigdala. Jadi amigdalanya itu efeknya dikurangi. Kalau Bapak Ibu belajar psikologi, waktu kita mengalami bahaya atau kita mengalami masalah, kadang-kadang responnya antara fight atau flight. Nah, waktu amigdala dihipoaktivasi akan dikurangi. Dan ternyata waktu amigdala dihipoaktivasi terjadi penurunan detak jantung, penurunan tekanan darah, penurunan glukosa darah, dan penurunan efek radang. Yang punya darah tinggi, yang punya diabetes, ya kan? Jawabannya adalah penyembahan ternyata. Gitu. Kemudian secara psikis ternyata juga punya dampak yang bagus sekali. Ada penurunan depresi, kecemasan, anxiety, semuanya jadi berkurang. Yang suka cemas, yang suka gelisah. Nah, ternyata jawabannya penyembahan, saudara. Gak jauh ternyata penyembahan. Sekali lagi, saya melihat saudara gak percaya dengan saya. Silakan klik sendiri, baca sendiri. Ya, baca sendiri gak apa-apa. Tulisannya bagus sekali. Ternyata saudara, di firman Tuhan juga memberikan kita petunjuk yang sama. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan don't be anxious. Jangan gelisah. Jangan khawatir tentang apapun juga. Namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Paling enak ucapan syukur gimana? Nyanyilah. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Walaupun anak lagi tantrum ya kan, lagi nakal, duit lagi susah. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Dan waktu itu kita lakukan, ayat selanjutnya dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan ternyata memberikan penekanan yang sama. Berikutnya, di penelitian yang sama, Dr. Michael memberikan kita petunjuk juga. Waktu kita menyembah Tuhan di hipokampus terjadi tadi hipoaktivasi amigdala itu ternyata juga berdampak ke hipokampus. Nah, apa yang terjadi? Waktu hipokampus juga mengalami hal yang sama, dikatakan dampak memori buruk di masa lalu itu dikurangi. Mungkin kita pernah mengalami bullying, mungkin kita pernah mengalami disakiti orang, dihianati orang, mungkin kita pernah diselingkuhin gitu kan, mungkin kita mengalami semua hal-hal yang negatif. Waktu kita menyembah Tuhan, dampak negatif itu semua dikurangi. Bahkan dalam sesi-sesi terapi psikologi, ternyata orang-orang yang punya trauma di masa lalu, salah satu cara mengatasinya adalah dengan penyembahan. So bisa baca jurnalnya. Mengatasi stres pasca trauma. Nah, berikutnya yang ketiga. Waktu kita menyembah Tuhan, di cingulate cortex terjadi sebaliknya. Ditingkatkan volumenya. Dan waktu ditingkatkan volumenya, kita jadi lebih mudah untuk bisa lebih mudah untuk memberi empati. Dan cingulate cortex ternyata bekerja sama dengan hipokampus untuk apa?
menolong kita untuk bisa mengampuni orang lain. Yang masih simpan kepahitan, susah mengampuni, menyimpan dendam. Ternyata jawabannya adalah menyembah Tuhan, menyanyi. Dan yang lain lagi ternyata dampaknya adalah membuat kita lebih mudah percaya kepada orang lain. Jadi nggak gampang curiga, nggak gampang asumsi gitu ya. Jadi kalau mungkin yang punya pasangan suka curigation, suka asumsi, nggak usah diomelin. Ajak nyembah Tuhan. Oke? Ya kan? Ajak nyembah Tuhan, yuk kita nyembah Tuhan bareng aja. Ya, gitu. Yang keempat, worship and frontal lobe. Waktu kita menyembah Tuhan, ternyata saudara, hipoaktivasi amigdala itu ternyata menjaga kestabilan dopamin. Dopamin itu hormon. Jadi dopamin itu begini saudara, waktu dia terlalu rendah di dalam otak kita, itu membuat kita jadi malas, gak punya energi, kayak gak mau bergerak. Ya kan? Sebaliknya kalau dopaminnya tinggi, jadi hiperaktif. Gak bisa diem gitu. Ya kan? Gak bisa diem. Nah yang benar itu stabil. Di tengah-tengah. Nah waktu dopamin kita stabil, ternyata membuat kita jadi lebih mudah mengendalikan diri, mengambil keputusan dengan benar, membuat kita jadi lebih disiplin, kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi. Asik kan? Ternyata waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita nyanyi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, bukan nyembah Tuhan sambil scrolling sosmed, you're amazing, ngeliatin IG, bukan. Bukan nyembah Tuhan sambil mikir habis ini makan siang di mana ya? Kayaknya di GM enak nih. Salted egg little flock kayaknya enak nih. Bukan. Tapi waktu kita menyembah dengan sungguh-sungguh, terjadi sesuatu di otak kita. Penelitian yang lain lagi. Laurel Hansen, The Scientific Benefits of Worship. Silakan diklik kalau mau baca jurnalnya dengan lengkap. Ternyata waktu kita menyembah Tuhan, diteliti ada namanya brain derived neurotrophic factor. Susah banget ya. Ternyata itu ditingkatkan, saudara. Apa itu? Itu adalah protein yang membantu pertumbuhan sel otak yang sehat. Jadi ini mengeliminasi penelitian yang lama yang mengatakan bahwa orang dewasa itu otaknya sudah nggak bisa berkembang. Ternyata sampai kita dewasa pun otak kita bisa terus berkembang. Tapi yang bisa membuat sel otak kita semakin berkembang, ternyata salah satunya adalah penyembahan. Gitu. Terus kemudian waktu kita menyembah Tuhan, ternyata otak kita dibawa kepada gelombang gamma. Yang membuat kita jadi bisa lebih mudah atau lebih peka dengan sesuatu yang spiritual, yaitu kehadiran Tuhan. Dan yang menarik, ternyata juga gelombang gamma itu membuat kita jadi lebih pinter. Saya jadi tahu kenapa saya pinter. Karena saya suka nyembah Tuhan. Jadi kalau saudara ketemu teman yang on gitu ya, nggak usah dikata-katain, ajak nyembah Tuhan aja gitu ya. Yuk nyembah Tuhan yuk gitu. Ya. Kalau saudara merasa kekurangan hikmat, nggak usah bingung, nyembah Tuhan. Oke? Karena penelitiannya ngomong begitu. Kalau saudara nggak percaya, silakan baca sendiri ya. Nah, ayat yang menarik, Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan berlimpah, sehingga dengan segala hikmat, kamu dapat saling mengajar dan saling mengingatkan dengan apa? Mazmur, kidung, pujian, dan nyanyi. Jadi waktu kita nyanyi sungguh-sungguh, bermazmur, ada korelasi dengan hikmat Tuhan. Gimana sih? Masih gak yakin dengan penyembahan? Masih mau menyembah Tuhan dengan biasa-biasa? Lanjut lagi. Penelitian yang lain lagi. Joel Betakore membuat sebuah jurnalnya The Effectiveness of Praise and Worship Service in Increasing Congregation Faith in Churches. Aduh, susah banget. Intinya dia berkata begini, pujian dalam ibadah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan iman jemaat. Jadi waktu kita sedang nyanyi bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, seperti siang hari ini, iman kita itu juga naik. Mazmur 42 lagi.
berkata begini, tetapi hai jiwaku, jangan berkecil hati, jangan gelisah. Percayalah bahwa Allah akan bertindak. Karena aku tahu bahwa aku akan memuji Dia lagi atas segala yang akan dilakukannya. Bukan yang sudah, tapi akan dilakukannya. Berarti puji-pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, penyembahan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat kita semakin percaya. Iman kita semakin naik. Amin. Kalau kita mungkin mengalami krisis iman, menghadapi kondisi yang tidak baik, kondisi yang berat, yuk nyembah Tuhan. Yuk nyembah Tuhan. Angkat pujian, nyembah Tuhan. Saudara gak perlu, waduh saya gak bisa nyanyi. Lagunya di G, saya di C, gak apa-apa. Penelitiannya gak ngomong harus yang gak fales lagunya, enggak saudara. Yang penting kita nyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Gak perlu bingung suara saya bukan suara malaikat. Gak apa-apa. Ya kan? Yang jelas bukan malaikat pencabut nyawa kan gitu. Penelitian yang lain lagi. Saya coba cari tahu dari sejarah gereja. Ternyata revival atau kebangunan rohani itu juga inline atau berkaitan dengan pujian dan penyembahan. Ada seorang tokoh namanya Martin Luther. Dia melakukan reformasi gereja. Melakukan gerakan Protestan. Sampai sekarang ada Kristen Protestan. Gitu ya. Karena suka protes gitu. Nggak bercanda saudara ya. Ternyata waktu si Martin Luther melakukan reformasi di gereja, dia bukan saja memberikan pengajaran-pengajaran, tetapi dia juga mereformasi liturgi pujian dalam ibadah. Kenapa? Karena waktu itu yang bisa bernyanyi dalam ibadah, cuman yang bertugas di depan. Karena yang nyanyiannya pakai nyanyian bahasa Latin. Jadi jemaatnya nggak ngerti. Waktu Martin Luther sadar, dia rubah. Liturgi ibadahnya pakai bahasa sehari-hari mereka. Dan waktu itu pakai bahasa Jerman karena dia dari Jerman. Dan kemudian dia ciptakan banyak lagu-lagu. Himne. Saya bisa baca tulisannya John Swarbrick di situ. Jadi ternyata si Martin Luther bukan hanya sekedar pintar mengajar kebenaran firman saja, tapi ternyata dia juga penyanyi dan pemusik. Ya mirip-mirip saya lah saudara ya. 11-12 lah. Terus penelitian yang lain lagi, revival yang terjadi di abad 18, Charles and John Wesley. Waktu revival terjadi, mereka menghasilkan ribuan lagu. Ada yang meneliti sampai 6.000 lagu, ada yang menemukan sampai 9.000 lagu. Salah satunya bertahan sampai sekarang. Hark now hear the angels sing, a new kid born today. Nah itu diciptakan sama Charles Wesley. Jadi revival, kebangunan rohani, ternyata juga berkaitan dengan pujian dan penyembahan. Terus lagi, penelitian Dr. Caroline Leaf lagi. Dia menemukan ternyata waktu kita beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, berdoa bersama, aktivitas otak dan jantung jemaat yang datang itu menjadi selaras. Sehingga terbangun kesatuan dan kedekatan. Makanya kalau habis pulang ibadah kayak merasa dekat gitu ya satu sama lain. Bener ya? Apalagi habis itu makan bareng gitu. Ya kan? Nah, itu kenapa Ibrani 10:25 mengatakan janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Tulisannya begitu di firman Allah yang hidup. Seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan, saling mengingatkan teristimewa sekarang ini. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Karena itu mari mulai sekarang waktu kita menyembah Tuhan, bernyanyi, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara gak perlu jadi penyanyi hebat untuk melakukannya. Yang penting saudara melakukan dengan sungguh-sungguh, hati, pikiran, fokus kepada Tuhan saja. Karena ternyata waktu kita melakukan itu, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa terjadi di otak kita. Mazmur 146. Pemazmur menulis begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku.
Pujilah Tuhan. Aku mau memuji Tuhan selama aku hidup. Dan bernyanyi bagi Allahku selama aku ada. Selama kita hidup. Selama kita ada. Mari puji Dia. Tinggikan namanya dengan mulut kita. Dengan suara kita. Dengan penyembahan kita. Terakhir, saudara. Penyembahan yang menjadi gaya hidup. Ternyata itu memperbaharui tubuh, jiwa, dan seluruh hidup kita. Karena itu saya mengajak rekan-rekan di SMCC. Mari menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Ekspresikan. Karena waktu kita melakukannya ternyata hidup kita diperbaharui. Tubuh kita diperbaharui. Bukan hanya roh kita. Saya undang teman-teman Praise and Worship maju ke depan.